Oke, halo semuanya. Kenalin aku Dixon dari Nexter Matematika. Jadi kali ini kita bakal belajar tentang keterbagian. Keterbagian itu adalah tools yang paling dasar dan paling umum yang dapat kita gunakan ketika menganalisa soal teori bilangan. Pada keterbagian, biasanya kita memainkan ide di mana suatu bilangan itu habis membagi bilangan lainnya. Dan dari sifat-sifat tadi, kita biasanya akan menghasilkan definisi-definisi atau hasil yang penting. Jadi dari definisi dasarnya dulu nih, sebuah bilangan n dikatakan habis dibagi m jika terdapat bilangan bulat a sehingga n sama dengan a dikali m. Contohnya misalkan 12 habis dibagi 3 karena 12 itu sama dengan 4 kali 3. Atau misalkan 14 habis dibagi 7 karena 14 sama dengan 2 kali 7. Nah, secara matematika, kita biasanya menyimbolkan keterbagian dengan simbol garis vertikal seperti ini. Jadi simbol ini dibacanya habis membagi. Misalkan 3 garis vertikal 12 itu dibacanya 3 habis membagi 12. Atau 5 habis membagi minus 10. 7 habis membagi 0. Jadi simbol garis vertikal itu artinya habis membagi. Nah, keterbagian punya beberapa sifat-sifat penting yang bisa kita pakai. Yang pertama, 1 habis membagi A dan A habis membagi 0. Jadi maksudnya 1 habis membagi 2, 1 habis membagi 3, 1 habis membagi 4. Intinya 1 habis membagi berapapun itu, asalkan dia bilangan bulat. Jadi 1 habis membagi 3, 1 habis membagi 5. Intinya 1 habis membagi A, jika A itu bilangan bulat. Kemudian sifat selanjutnya ada A habis membagi 0, itu artinya bilangan bulat apapun, bilangan bulat A apapun, itu habis membagi 0. Jadi 2 habis membagi 0, 3 habis membagi 0, pokoknya berapapun bilangan bulat, itu pasti habis membagi 0. Sifat kedua ada yang namanya reflexivity. Jadi dia refleksi gitu. Jadi suatu bilangan itu pasti habis membagi dirinya sendiri. Contohnya misalkan 2 habis membagi 2, 5 habis membagi 5, 10 habis membagi 10, dan seterusnya. Nah, sifat berikutnya ada transitivity. Jadi jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A pasti habis membagi C. Jadi contohnya misalkan 2 habis membagi 6, kemudian 6 habis membagi 12 nih. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2 habis membagi 12. Dan selanjutnya, jika A habis membagi B, maka pasti terdapat bilangan bulat K, sehingga B sama dengan K dikali A. Nah, ini kurang lebih sama kayak sifat yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan 3 habis membagi 12, terdapat bilangan bulat K, di sini K-nya 4, sehingga 12 sama dengan 4 dikali 3. Nah, kurang lebih gitu. Terus secara aljabar, kita bisa bilang kalau B per A itu merupakan bilangan bulat. Jadi elemen Z ini artinya bilangan bulat. Jadi kalau misalkan 3 habis membagi 12, berarti 12 per 3 itu bulat. Nah, sifat berikutnya ada jika A habis membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A lebih kecil sama dengan mutlak B. Jadi contohnya misalkan 3 habis membagi 6. Nah, di sini kita bisa lihat kalau mutlak 6 itu lebih besar dari mutlak 3, atau mutlak 3 itu lebih kecil dari mutlak 6. Nah, contoh lain misalkan 5 habis membagi minus 10. Berarti mutlak 5 itu pasti lebih kecil dari mutlak minus 10. Nah, simbol mutlak ini artinya simbol selalu positif ya.
Jadi kalau misalkan bilangan negatif, kayak minus 10, kalau kita masukin ke mutlak, itu jadinya positif. Jadi nanti 5 lebih kecil dari 10. Inti dari sifat ini, bilangan yang membagi, atau si A ini, bilangan yang membagi, itu pasti lebih kecil dari bilangan yang dibagi. Kecuali B-nya 0. Jadi kalau B-nya 0, ya otomatis A-nya lebih besar. Tapi kalau misalkan B-nya tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang membagi itu pasti lebih kecil dari bilangan yang dibagi. Berikutnya kita punya, jika A habis membagi B, maka A habis membagi B kali C. Jadi di sini kita kali bagian kanannya dengan bilangan bulat C. Contohnya misalkan 6 habis membagi 12, maka 6 habis membagi 12 kali 3. Jadi kita bisa kaliin ruas kanannya aja. Jadi 6 habis membagi 12 kali 3. Nah, sifat berikutnya, jika A habis membagi B kali C, di mana A dan B relatif prima, maka A habis membagi C. Contohnya misalkan 2 habis membagi 5 kali 10. Nah, karena di sini 2 dan 5-nya relatif prima, jadi kita bisa coret 5-nya. 5-nya di sini kita coret. Sehingga nanti kita dapat 2 habis membagi 10. Jadi, A dan B yang kita coret itu harus relatif prima. Kalau misalkan kita coret 10-nya nih, misalkan 2 habis membagi 5 kali 10. Kita coret 10-nya. Nanti kita malah dapat 2 habis membagi 5. Ini kan nggak mungkin ya, masa 2 habis membagi 5? Nah, jadi kalau kita mau coret bilangan yang di kanan, bilangan yang di kanan itu harus relatif prima dengan bilangan yang di kiri. Jadi 2 dan 10 itu kan sama-sama habis dibagi 2. Jadi kita nggak boleh asal coret bilangan yang di kanan. Contoh lain misalkan 6 habis membagi 4 kali 9. Nah, ini kita nggak boleh asal coret 6 sama 9-nya, misalkan mau dicoret 6 sama 9. Nanti kita malah dapat 6 habis membagi 4. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena 6 sama 9 itu sama-sama habis dibagi 3. Jadi kita nggak boleh coret 9-nya. Kita cuma boleh coret bilangan yang di kanan, kalau bilangan yang di kanan itu relatif prima dengan bilangan yang membagi. Jadi 2 sama 5 itu relatif prima, tapi 6 sama 9 enggak, terus 2 sama 10 juga enggak. Sifat berikutnya, hasil perkalian dari n bilangan berurutan itu selalu habis dibagi n faktorial. Jadi kalau misalkan n-nya 3 nih, berarti hasil kali 3 bilangan berurutan itu selalu habis dibagi 3 faktorial. Atau misalkan 3 kali 4 kali 5. Ini kan 3 bilangan berurutan nih. 3 kali 4 kali 5 itu habis dibagi 3 faktorial. 3 kali 4 kali 5 kan 60 nih. 60 habis dibagi 6 gitu. Terus ada juga 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Ini kan 5 bilangan berurutan. Nah, ini pasti habis dibagi 5 faktorial. Jadi, n bilangan berurutan itu selalu habis dibagi n faktorial. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Jadi, kita coba aplikasikan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi ke dalam latihan soal. Oke, di sini ada soal
tunjukkan bahwa jika n lebih besar dari 1, maka tidak mungkin n habis membagi 3n pangkat 2 tambah 2n tambah 1. Nah, di sini kan ada 3n pangkat 2 tambah 2n nih. Di sini kita bisa faktorin 3n pangkat 2 tambah 2n-nya. Jadi kita bisa bilang 3n pangkat 2 tambah 2n itu sama dengan n dikali 3n tambah n dikali 2. Atau kita bisa keluarin n-nya, kita dapat 3n pangkat 2 tambah 2n sama dengan n dikali 3n plus 2. Nah, sesuai definisi habis membagi yang tadi, kita bisa bilang kalau n itu habis membagi 3n pangkat 2 tambah 2n. Nah, kita bisa pakai sifat keterbagian yang ini ya. Yang jika A habis membagi B dan C, maka A habis membagi BX plus minus CY. Jadi kita boleh atur nih, boleh plus, boleh minus, boleh kali 2, kali 3. Jadi kita coba aplikasikan di sini. Jadi N habis membagi 3N pangkat 2 plus 2N, sementara N juga habis membagi 3N pangkat 2 plus 2N plus 1 nih. Nah, ini kita coba eliminasi ya. Jadi kita kurangi kedua persamaan. Jadi dari dua sifat ini, kita dapat kesimpulan bahwa N habis membagi 3N pangkat 2 tambah 2N tambah 1 dikurangi 3N pangkat 2 tambah 2N. Atau kita dapat kesimpulan N habis membagi 1. Nah, karena N habis membagi 1, maka mau nggak mau N itu 1 atau minus 1. Sementara di soal ini, jika N lebih besar dari 1. Padahal kita dapat persamaan N sama dengan 1 atau N sama dengan minus 1. Jadi ini terbukti dengan kontradiksi. Jadi di soal dimintanya N lebih besar dari 1, nggak mungkin dong N sama dengan 1. Jadi soal ini terbukti dengan kontradiksi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A habis membagi 3N plus 6 dan A habis membagi 2N plus 1, maka buktikan bahwa A habis membagi 9. Nah, ini kita masih pakai sifat yang ini ya. Kita berusaha biar A habis membagi 9 nih di soal. Buktikan bahwa A habis membagi 9. Sementara di sini ada A habis membagi 3N plus 6 sama A habis membagi 2N plus 1. Jadi kita mau ngilangin N-nya nih, supaya cuma ada bilangan bulat aja. A habis bagi 9, kita nggak mau ada N-nya. Nah, gimana caranya biar nggak ada N-nya? Itu cukup simple. Di sini ada 3N sama 2N plus 1. Nah, yang 3N plus 6 itu kita kali 2. Yang 2N plus 1 itu kita kali 3. Jadi kita tukar gitu. Yang 3 dikali 2, yang 2N dikali 3. Sehingga kita dapat hasil A habis membagi 6N plus 12, dan A habis membagi 6N plus 3. Nah, sama kayak tadi ya, kita bisa eliminasi. Kita bisa kurangin. Jadi tinggal kita eliminasi. Sehingga kita peroleh A habis membagi, di sini ada 6N sama 6N. Kita bisa coret. Sisa 12 kurang 3. 12 min 3. Jadi kesimpulannya A habis membagi 9. Terbukti. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat positif berbeda. Jadi kata kuncinya di sini berbeda nih. Tunjukkan bahwa mustahil A habis membagi 2A plus B dan B habis membagi 2B plus A, keduanya terpenuhi secara bersamaan. Jadi nggak mungkin kedua keterbagian itu benar semua. Pasti ada salah satu yang salah. Nah, kalau kata mustahil gini biasanya kita bisa pakai kontradiksi.
Nah, jadi kita bisa pakai sifat-sifat seperti yang sebelumnya ya. Jadi, A habis membagi 2A plus B, sementara A juga pasti habis membagi 2A dong. Jadi kita bisa eliminasi. Sehingga kita peroleh A habis membagi B. Nah, dari persamaan yang kedua, kita peroleh B habis membagi 2B tambah A. Sementara B pasti habis membagi 2B dong. Nah, kita eliminasi juga. Sehingga kita peroleh B habis membagi A. Jadi, A habis membagi B, dan B habis membagi A. Nah, ini kita bisa gunakan sifat yang sebelumnya ya. Jika A habis membagi B, dan B habis membagi A, maka mutlak A sama dengan mutlak B. Berarti kita dapat kesimpulan, mutlak A sama dengan mutlak B. Nah, karena di sini mereka bilangan positif, jadi kita bisa ilangin mutlaknya, karena mutlak itu kan mengubah negatif jadi positif, mengubah negatif jadi positif. Jadi kita bisa ilangin mutlaknya ini. Jadi kita peroleh A sama dengan B. Padahal di sini di soal, A dan B adalah dua bilangan bulat positif berbeda. Sementara dari hasil ini kita dapat A sama dengan B. Jadi nggak mungkin A habis membagi 2A plus B dan B habis membagi 2B plus A, keduanya terpenuhi. Jadi kita peroleh kontradiksi di sini. Sehingga terbukti, mustahil A habis membagi 2A plus B dan B habis membagi 2B plus A, keduanya terpenuhi.